Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Shadaqallahu adzim. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penghambaan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan banyak membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu juga marilah senantiasa mencintai Rasulullah dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Adapun judul khutbah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah hikmah yang bisa kita petik di dalam bulan Muharram. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Tahun Islam adalah tahun Hijriyah dan bulannya adalah bulan Muharram. Kenapa dikatakan Hijriyah? Karena bertepatan dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam bulan Muharram adalah bulan pertolongan Allah kepada para nabi dan rasulnya, yang sebagai umat Islam wajib kita pahami dan kita ketahui sejarah keislaman kita, apa di balik bulan Muharram itu. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, pada bulan Muharram Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tepatnya pada hari Jumat. Dan pada bulan Muharram Nabi kita Nabi Adam alaihi salam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena memakan buah khuldi. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi Adam alaihi salam melakukan suatu pelanggaran di surga dengan rayuan iblis memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka Nabi Adam alaihissalam dibuang ke dunia ini, dan tersungkurlah Nabi Adam alaihissalam. Tidak berani dia membangunkan kepalanya sebelum Allah mengampuni kesalahannya. Apa yang dibaca Nabi Adam, itulah ayat yang saya bacakan tadi. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah satu pengakuan Nabi Adam atas kesalahan dosa yang dilakukan. Dan tepatnya pada bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kesalahannya Nabi Adam, baru dia terbangun dari sujudnya. Dan pada bulan Muharram juga dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga kenikmatannya Allah, tepatnya juga pada bulan Muharram. Lantas di mana makamnya Nabi Adam alaihi salam? Dia berada pada pusat bumi. Makamnya Nabi Adam alaihi salam ada di bawah Baitullah. Nabi Adam berasal dari surga. Ada 3 sumber yang ada di Baitullah yang didatangkan dari surga. Nabi Adam alaihissalam, air Zamzam, dan batu Hajar Aswad. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terjadi di bulan Muharram, perahu Nabi Nuh alaihissalam terdampar di Bukit Suhdi setelah banjir selama 40 hari 40 malam. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Begitu juga Nabi Yunus alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan umatnya dalam kesesatan, dalam kekafiran. Dia tinggalkan dengan menaiki perahu, dan di pertengahan laut terjadi kegoncangan terhadap perahu itu karena kelewatan muatan. Maka disitulah diundi siapa yang harus dibuang ke laut. Maka ditulislah nama penumpang yang menumpangi perahu itu. Dan setelah diundi, yang keluar namanya adalah Nabi Yunus alaihi salam. Sampai diulang 7 kali, diulang, selalu namanya Nabi Yunus keluar. Maka dia harus dibuang ke laut. Dan setelah dibuang ke laut, ikan besar langsung menelannya. Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan, bukan 1 kali ditelan. Dalam satu dikatakan bahwa Nabi Yunus ditelan sampai 7 kali ditelan oleh ikan. Dari ikan yang satu datang lagi ikan yang lebih besar, sebanyak 7 ikan yang menelannya. Seandainya Nabi Yunus alaihissalam tidak berzikir kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sampai hari kiamat Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. Apa zikir yang dibaca Nabi Yunus di dalam perut ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan selain Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Dia mengakui, saya termasuk orang yang zalim, menganiaya diri saya sendiri. Berapa hari Nabi Yunus dalam perut ikan? Selama 41 hari.
Dengan zikir yang dibaca Nabi Yunus alaihissalam, panaslah perut ikan itu dan dia dimuntahkan oleh ikan itu dan dia terdampar di satu pulau. Di pulau itu tidak ada penghidupan yang bisa menghidupi Nabi Yunus alaihissalam. Dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, tumbuh pohon labu dan disitulah dia mengkonsumsi labu itu. Nabi Yunus dia mau pulang kampung, dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Datang ikan menawarkan dirinya untuk membawa ke kampung halamannya. Inilah pertolongan Allah. Siapa yang menggerakkan ikan itu? Semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau lah kami mohon pertolongan. Siapa yang bisa menolong Nabi Yunus dalam perut ikan? Tiada lain kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berada di atas pesawat, ketika Allah tidak berkehendak kepada pesawat itu, siapa yang bisa menolong kita? Maka salah satu yang harus kita kerjakan ketika kita berada di laut, di darat, di udara, perbanyaklah berzikir kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Siapa yang selalu mengamalkan zikir ini, dijauhkan dari bala, diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dilapangkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan hajatnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan kemajuan ilmu dan teknologi sekarang, bukan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lebih banyak kita membaca SMS, WA kita, FB-nya, Instagram-nya, semuanya itu yang lupa mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah media itu untuk mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk berzikir kepada Allah. Jadikanlah HP kita untuk membaca Al-Quran. Jadikanlah HP kita sebagai Al-Quran. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Begitu juga pada bulan Muharram, Nabi Musa alaihissalam dibebaskan, mendapatkan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika dikejar oleh Raja Namrud, Raja Fir'aun, masuk ke tengah laut. Laut itu terbelah. Fir'aun yang ikut mengejarnya, dan setelah itu Fir'aun ditenggelamkan bersama tentaranya. Itu adalah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan pada bulan Muharram dan dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika Raja Namrud membakarnya. Sehingga Allah berfirman, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Katakanlah, hai api, menjadi dinginlah kamu atas keselamatan Nabi Ibrahim alaihi salam. Api saja bisa dingin menjadi es dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala gangguan kafir Quraisy. Yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikejar, ketika periode Makkah, ketika hijrah di Madinah, sehingga Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat dilihat oleh kafir Quraisy. Dia baca dalam surah Yasin ayat 9, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfi saddan faqasaynahum fahum la yubsirun. Allah menjadikan di depan mereka dinding, belakang mereka dinding, kanan dan kirinya dinding, sehingga orang-orang itu tidak dapat melihatnya. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, itu semua adalah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, maka kunci adalah untuk bisa selamat di dunia
wal akhirah adalah tidak lain adalah zikrullah dan banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama hamba itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama roh belum sampai di kerongkongan kita, pintu taubat Allah membuka lebar-lebar untuk kita. Rasulullah sendiri yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, kekasihnya Allah, beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 101 kali. Kalau kita umatnya tak usah 101 kali dalam satu hari, cukup kita beristighfar dalam setiap selesai salat 3 kali, sekurang-kurangnya 3 kali astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan kita ingat kesalahan apa yang kita lakukan antara salat, di antara salat Isya ke subuh, dosa apa yang kita lakukan. Setelah itu subuh ke duhur, ada dosa, ada kesalahan. Dosa apa yang kita lakukan? Disitulah kita beristighfar. Duhur ke asar, dosa apa, kesilapan yang kita lakukan? Kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Maka sebelum kita mengerjakan ibadah salat, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kesalahan dosa kita. Makanya kenapa setelah kita mengambil air wudu, kita membaca doa, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat kepadanya dan mencintai orang-orang yang selalu membersihkan dirinya. Kita dihapuskan dosa-dosa kita, dosa panca indera kita ketika kita mengambil air wudu. Dosanya tangan kita, dosanya lidah kita, mata kita, telinga kita, pemikiran kita, kaki kita dihapus oleh Allah sebelum kita mengerjakan salat 5 kali sehari semalam. Maka kita berada pada posisi suci kudus, menghadap kepada yang kudus, yaitu Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, yang tidak terhapus dosanya adalah hamba yang tidak pernah mengerjakan salat. Kenapa? Dia tidak pernah mensucikan dirinya. Jadi salah satu untuk bisa disucikan diri kita adalah salat, uduk kita. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, inilah yang harus kita tanamkan. Dan yang kedua yang harus kita lakukan adalah perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat. Karena Rasulullah mengatakan, hambaku akan dilaporkan semua yang bersalawat amal ibadahnya, yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Begitu juga orang yang senantiasa berimpak dan bersedekah di subuh hari. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi salah satu yang makbul doa kita, ibadah kita adalah salat subuh 2 rakaat. Tetapi inilah yang selalu kita banyak yang tidak mampu melaksanakan salat jamaah subuh. Dan siapa yang mohon ampun pada hari Jumat subuh, itu dijabah oleh Allah. Siapa yang memohon doa atas hajat-hajatnya, itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Olehnya tumarlah kita, pertama perbanyak zikir kepada Allah, yang kedua beristighfar dan berselawat, dan yang keempat banyaklah berimpak dan bersedekah. Karena salah satu yang akan kita ketika kita wafat, dia akan mau kembali ke dunia, hanya 2 yang diminta yang dia lakukan, yaitu dia mau baru mengerjakan salat dan dia mau bersedekah. Barakallahu li wa lakum hadim wa nafa'ni wa iyyakum bihi minal ayati wa siklaqi wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahliya wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat ya kadil hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.